Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FreeFirstNet. Sahabat subscriber, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana langkah-langkah bagi sahabat subscriber yang akan mengikuti seleksi ASN P3K pada tahun 2022. Dan pada video kali ini saya akan berbagi langkah-langkah bagaimana mulai awal hingga akhir untuk calon peserta yang sudah passing grade pada tahun sebelumnya dan statusnya sudah prioritas 1 atau B1. Dan di dalam SSCASN-nya, di dalam akunnya sudah muncul tulisan seperti ini. Namun sebelum lanjut ke video tutorialnya, bagi kalian yang belum support channel ini, like video ini, share ke media sosial kalian, dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video tutorial menarik lainnya dari kami. Oke, sahabat subscriber, langkah yang pertama, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelamar P3K yang statusnya sudah prioritas 1 atau P1. Dengan kata lain, bagi pelamar P3K, ASN P3K yang sudah passing grade pada tahun 2021 tahap 1 ataupun tahap 2. Yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke Google Chrome. Kemudian kita masukkan SSCASN. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan nick milik kita dan password yang sudah kita buat pada akun SSCASN tahun 2021. Ini bisa nick atau email yang sudah kita daftarkan. Kemudian pilih masuk. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pada langkah 2 ini adalah memilih jenis seleksi. Jadi ini sudah terisi secara otomatis, mulai dari nick, kemudian pendaftar sebagai, status prioritas, sekolah, instansi, jabatan, dan kolom-kolom yang lain sudah terisi secara otomatis. Namun di bagian ini kita diharuskan untuk memilih pendidikan yang kita miliki atau pendidikan terakhir kita. Dan di sini untuk yang statusnya P1 sudah ada penjelasan Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Setelah itu kita pilih selanjutnya. Oke, kita tunggu sampai muncul bagian 3. Nah, di langkah yang ketiga ini adalah mendaftar formasi. Ini bagi yang statusnya sudah P1 akan otomatis terisi semuanya sesuai dengan yang sudah diisikan sebelumnya. Kita lewati saja. Kita masukkan captcha yang ada di sini. Kita sesuaikan. Jangan sampai salah. Karena jika salah tidak akan bisa untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Oke, kita tunggu. Nah, di bagian selanjutnya yaitu pengisian riwayat. Di sini ada deskripsi diri. Silahkan deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah essay yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat, maksimal 3000 karakter. Nah, di sini saya mengisikan dan mendeskripsikan bagaimana saya di tempat saya mengajar dan juga di masyarakat. Silahkan bagi sahabat-sahabat subscriber bebas untuk berkata-kata atau menuangkan kata-kata kalimat demi kalimat di dalam kolom ini. Yang penting jangan sampai lebih dari 3000 karakter. Maksud dari 3000 karakter ini bukan 3000 kata, melainkan spasi, kemudian tanda baca dan lain-lain. Kemudian di bawah deskripsi diri ada riwayat pendidikan. Nah, sesuai dengan aturan yang ada pada buku panduan, untuk bagian riwayat pendidikan ini harus diisi sejak dari SD sampai pendidikan terakhir. Caranya bagaimana? Kita klik tambahkan pendidikan, kemudian pilih tingkat pendidikan dari awal, misalkan SD, nama sekolah SD, kemudian tahun masuk SD, tahun lulus SD, akreditasi SD. Jika sahabat subscriber tidak tahu akreditasi SD ketika lulus, bisa diberi tanda strip. Kemudian tempat di mana domisili
atau tempat SD sahabat subscriber dulu. Cukup ditulis atau diketik nama kotanya saja. Kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian nama pejabat yang tanda tangan di ijazah, sudah pasti kepala sekolah. Kemudian klik simpan. Begitupun selanjutnya sampai nanti ke jenjang terakhir pendidikan Anda semua. Setelah itu di bagian pengalaman kerja bisa ditambahkan saja jika sahabat subscriber sudah berpengalaman kerja mengajar di satu instansi atau di sekolah, bisa diisikan. Caranya tambah pekerjaan, kemudian instansi, pilih instansi sesuai dengan kabupaten atau kota yang Anda tempati. Kemudian instansi atau perusahaan misalkan SD, SMP atau SMA di mana tempat sahabat subscriber mengajar. Jabatan sebagai guru, tanggal mulai biasanya untuk seorang guru adalah mengikuti tanggal SKTMT biasanya. Dan tanggal selesai karena status saya di sini masih guru honorer biasa, maka setiap tahunnya guru honorer pasti dibuatkan surat keputusan atau SK dari sekolah dan sistemnya seperti kontrak per tahun. Jadi berakhir di sini tanggal selesai untuk tahun ini 31 Desember 2022. Gaji pokok silahkan diisi sesuai dengan gaji yang didapatkan di instansi masing-masing. Kemudian di sini nomor SK sudah jelas ada di SK, tanggalnya dan pejabat yang tanda tangan pasti kepala sekolah. Kemudian pilih simpan. Setelah pengalaman kerja ada pengalaman organisasi, pengalaman kursus atau latihan, dan juga pengalaman pengembangan profesi. Silakan jika Anda memiliki pengalaman organisasi, kursus, dan pengembangan profesi boleh diisikan. Namun, hal yang wajib untuk yang statusnya sudah P1 atau prioritas 1 hanyalah riwayat pendidikan dan juga pengalaman kerja. Setelah itu bisa melanjutkan dan klik tombol selanjutnya. Namun jika sahabat subscriber hanya mengisikan riwayat pendidikan saja tanpa mengisi pengalaman kerja, maka tombol selanjutnya ini tidak akan bisa diklik. Nah, jadi silakan diisi dua-duanya. Kemudian selanjutnya. Nah, di bagian ini ada yang namanya cek akun e-materai. Nah, sesuai dengan buku panduan, untuk cek akun e-materai ini hanya dilakukan ketika memberkasan saja. Jika sahabat subscriber ingin membuat akun, silahkan. Dan untuk saat ini masih belum dibutuhkan karena yang diupload adalah KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan sertifikat pendidik dan tidak membutuhkan materai. Nah, jika sudah statusnya P1 maka otomatis akan terisi secara otomatis. Bisa dilihat di sini yang sudah diupload. Jika memang sudah terupdate ijazah atau KTP dan berkas-berkas lainnya bisa diupdate lagi atau diunggah lagi. Kemudian jika sudah, pilih selanjutnya. Nah, bagi kalian yang ingin mencetak kartu informasi akunnya kembali, silahkan diklik tombol cetak kartu informasi. Kemudian pilih selanjutnya. Nah, di langkah terakhir ini adalah resume. Resume pendaftaran ini karena di sini sudah semua yang kita isikan mulai langkah awal sampai langkah akhir sudah tercatat dan tertuang di sini, maka tinggal memberikan tanda centang saja pada kotak-kotak yang ada di sebelah tulisan ini. Jenis seleksi kita cek satu persatu. Jika sudah dirasa benar, kita pilih dan kita centang satu persatu. Jangan sampai nanti setelah resume kita merasa ada sesuatu yang salah yang kita isikan, karena jika sudah resume tidak akan bisa kembali ke akun untuk mengedit kembali. Jadi saran saya silahkan diteliti dengan baik karena waktu dan batas akhir deadline untuk pengisian login SSC ASN ini sampai tanggal 13.
Oke, setelah semua berhasil, maka di sini ada kalimat saya menyatakan bahwa semua pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pendaftaran SCASN adalah benar. Kemudian pilih setuju dan akhiri proses pendaftaran. Oke sahabat subscriber, demikian video tutorial dari kami bagaimana langkah-langkah bagi calon ASN P3K pada tahun 2022 yang sudah passing grade atau statusnya prioritas 1 dan P1. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang belum support channel ini, like video ini, share ke media sosial kalian, dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video tutorial menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.